Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revaina Wandasari dan di video kali ini kita akan belajar tentang salah satu struktur data penting dalam dunia pemrograman, yaitu Binary Search Tree atau biasa kita singkat dengan BST. Kalian pasti pernah dengarkan struktur data seperti array, linked list, stack, queue, maupun yang lainnya. Nah, BST ini dia punya keunikannya, seperti dia itu berbentuk seperti pohon, bukan pohon yang berdaun, tapi pohon dalam bentuk struktur data. Di video kali ini, kita akan memahami konsep dasar BST, cara kerjanya bagaimana, lalu kita juga akan melihat animasinya dengan mencoba fitur-fiturnya seperti insert, create, remove, dan juga mencoba traversalnya apa saja, seperti ada traversal in order, pre-order, dan juga post order. Dan selain itu tentunya kita juga akan mencoba membuat kode programnya secara langsung. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu binary tree? Nah, binary tree adalah struktur hierarkis yang berbentuk pohon. Setiap nodenya memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan juga anak kanan. Dengan node khususnya itu ada root, induk utama, dan juga leaf atau daun yang tidak mempunyai anak, baik anak kiri maupun anak kanan. Atau dia bisa disebut juga dengan node terakhir dari si BST itu. Nanti kita lihat di contoh gambarnya ya. Lanjut. Nah, apa sih itu binary search tree? Binary search tree adalah versi khususnya dari si binary tree. Aturannya adalah anak kirinya harus lebih kecil daripada nilai rootnya, sedangkan untuk anak kanan nilainya itu harus lebih besar daripada si rootnya. Begitu. Jadi, misal kita punya rootnya itu 50. Nah, 50 itu mempunyai nilai base-nya itu ada 20, 50, sama 40. Nah, untuk rootnya kita itu 50 ya. Dan juga untuk anak kirinya kan harus lebih kecil, jadi makanya dia naruhnya itu 20. Dan juga 40 itu kan nilainya juga lebih kecil ya daripada si rootnya. Nah, jadi 50, 20. Nah, dari 20 itu, karena 40 lebih besar, maka dia akan membuat anak kanan baru, yaitu 40. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di gambarnya. Aturan BST ini berlaku rekursif untuk semua subtree yang ada di keseluruhan BST itu. Analogi sederhana untuk BST ini contohnya kayak kita cari nama atau kata di sebuah kamus. Nah, kita kan nggak cari dari halaman satu kan, karena kamus itu punya susunan halaman yang dikelompokkan dari abjad-abjadnya. Makanya kita langsung ke bagian tertentu aja yang memuat nama-nama tersebut. Jadi kayak misal kita cari kan misal huruf T, jadi kita langsung ke halaman yang memuat huruf T tersebut, kata-kata yang terdiri yang berawalan dari huruf T itu. Begitu kurang lebih analoginya seperti itu untuk BST. Nah, ini contoh gambarnya kayak tadi. Misalkan kita punya angka-angka yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ya. Nah, pertama itu kita misalkan rootnya itu kan 50 di sini. 50 itu ada rootnya. Nah, 20, 40, 60, 80 itu adalah leaf atau daun karena mereka tidak mempunyai anak kan, baik anak kiri maupun anak kanan. Dan juga mereka merupakan anak dari si node-node sebelumnya, yaitu 30 sama 70. Begitu. Jadi dari 50 ke 30, karena 30 lebih kecil daripada 50, dan 20 karena 20 lebih kecil daripada 30. 40 di kanan 30 karena lebih besar. Begitupun dengan subtree yang kanannya. Kurang lebih seperti itu untuk binary search tree yang sederhana ini ya. Next. Nah, kenapa binary search tree ini penting dalam dunia pemrograman? Karena operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusannya lebih efisien. Jadi kan karena kita udah tahu nih arahnya itu kemana. Kalau misalnya lebih kecil itu kemana, lebih besar kemana kan, kayak tadi. Terus juga kompleksitas rata-ratanya itu 0 kali log n. Itu yang base value sama average value-nya gitu. Kalau misalkan untuk worst value-nya itu 0
kali n, bukan nggak ada lognya, jadi itu worstnya ya, atau yang terburuknya gitu. Untuk base-nya ini atau rata-ratanya itu yang pakai 0 log n. Terus untuk dalam bahasa pemrograman atau dalam dunia pemrograman itu binary search tree digunakan dalam autocomplete, lalu juga sistem pencarian data, karena yang tadi karena efisien itu ini dia dipakai di banyak sistem pencarian data karena kan udah tahu nih kemana arahnya dan juga eh, bagaimana sih cara menghapusnya, dan juga terus juga kayak menelusurinya, dan juga terdapat traversal yang sangat-sangat membantu, apalagi in order kan. Jadi kalau misalkan kita mau membuktikan apakah BST ini valid atau enggak, kita pakainya in order, karena in order kan menghasilkan nilai-nilai yang terurut dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Selain itu juga kita pakai di compiler dan juga database indexing atau database yang mempunyai indeks seperti itu. Jadi mirip-mirip kayak hash, tapi ini masih ke dalam binary search tree seperti itu. Nah, dari materi ini penasaran nggak gimana sih visualisasi atau animasinya tuh bagaimana dalam BST secara visual gitu? Baik mencoba dalam traversal, lalu untuk insertnya, searchnya, remove itu bagaimana dalam visual. Mari kita coba di website yang bernama visualgo.net. Baik, kita langsung ke websitenya aja ya. Kita coba. Baik, di sini kita telah ada di websitenya yaitu visualgo.net. Nah, terdapat juga sebuah BST atau binary search tree yang rootnya itu adalah 47, lalu ada leaf yaitu 36, 66, dan juga 71. Sekarang kita akan mencoba fitur-fiturnya yang ada di BST ini. Misal yang pertama kita akan mencari nilai, yaitu misalkan nilainya 66. Nah, di sini tadi kita telah tahu kan bahwa anak kanan dari root itu memiliki nilai yang lebih besar daripada rootnya. Nah, di sini implementasinya adalah dari 47 atau rootnya itu nilai 66 lebih besar daripada 47. Makanya dia mengarah ke kanan. Lalu bertemu dengan angka 69. 66 lebih kecil daripada 69. Makanya dari 69 itu dia mengarah ke kiri sehingga bertemulah angka 66 tersebut. Next, kita akan mencoba lagi yaitu kita menyisipkan suatu nilai. Misalkan nilai 15. Nah, seperti itu. Jadi, anak kiri lebih kecil daripada root, makanya dari 47 itu dia ke kiri, yaitu bertemu dengan angka 4. Angka 15 dengan angka 4 itu lebih besar 15, makanya dia mengarah ke kanan. Lalu bertemu dengan 17. Lalu dari 17 itu, angka 15 lebih kecil daripada 17 ternyata, makanya dia membuat anak kiri untuk 17, anak kiri baru untuk 17, yaitu dia node 15 gitu. Next, kita remove, kita menghapus suatu node. Misal kita menghapus leaf dulu ya, misal 71 kita hapus. Nah, penghapusan leaf atau daun itu hanya seperti itu. Jadi dia mencari nilai yang dituju, yaitu 71 yang merupakan sebuah daun, dan dia akan langsung menghapus nilainya tanpa mengubah struktur dari si BST-nya. Sedangkan jika kita menghapus node yang memiliki dua anak, misalkan kita sekarang menghapus node 69, maka apa yang terjadi?
Nah, seperti itu. Jika kita menghapus node 69 yang merupakan node yang mempunyai dua anak, yaitu anak kanan dan anak kiri, maka nilai yang akan menggantikannya adalah in order successor atau nilai terkecil yang ada di cabang kanannya. Yaitu tadi nilai yang lebih kecil itu adalah 72. Jadi tadi kan 69, 83, 72. Nah, jadi yang akan menggantikan 69 itu adalah 72 yang merupakan sebuah merupakan in order suksesornya dari si 69 itu. Seperti itu. Next, kita akan mencoba traversal dari BST yang ada di BST, yang itu ada in order, pre-order, dan juga post order. Sekarang kita akan mencoba dulu in order. Nah, in order sudah dijalankan. Sekarang alurnya itu bagaimana? Alur untuk pre-order itu adalah kiri tengah kanan. Jadi tadi kan dimulai dari 47 ya. Dimulai dari 47 dia mengarah ke kiri bertemu dengan angka 4. Nah, angka 4 merupakan angka pertama yang diambil dari in order. Jadi 4, lalu tadi kan kiri tengah kanan. Nah, jadi dia ke 4, lalu dia ke 17. Nah, tapi 17 itu belum diambil. Dia ke kiri dulu. Apakah 17 itu punya anak kiri? Punya. Oh, diambil nih 15. Itu. Jadi 4, 15. Nah, tengah yaitu 17 diambil sekarang. Nah, setelah itu 17 ke 42. 42 punya anak kiri nggak? Punya. 36 ambil. Jadi 4, 15, 17, 36 baru ke 42. Jadi 42 itu kembali ke root. Dia kembali ke root. 47 diambil sama dia karena dia tengah. Lalu setelah itu baru ke subtract yang kanan, yaitu ada 72. 72 punya anak kiri nggak? Punya. 66. Jadi diambil dulu 66. Baru ke 72, setelah itu ke 83. Seperti itu susunannya. Next, dan juga in order itu dia menyusun nilai hasilnya itu secara berurut dari nilai terendah ke nilai terbesar. Begitu. Jadi untuk menentukan apakah binary search-nya itu valid, yaitu kita dengan mencoba traversal in order. Soalnya hasilnya itu pasti akan berurut. Next, kita ke pre-order. Nah, ini adalah traversal pre-order. Pre-order itu dia dimulai dari root. Tadi kan dari root ya langsung diambil sama dia. Jadi 47 pertama. Nah, dari 47 itu ke 4 langsung diambil. Jadi 47, 4. Nah, 17 langsung diambil tuh. 17, 15. Jadi susunannya adalah root, left, right. Tadi kan in order itu left, root, right. Sekarang left ya, left, root, right. Sedangkan untuk pre-order itu dia root, left, right. Jadi dari tengah, kiri, ke kanan begitu. Jadi kan tengah nih 47, lalu ke 4. Nah, dia nggak punya anak kiri kan, makanya langsung ke kanan. Kanan 17, dia punya anak kiri, punya 15, langsung diambil ke anak kanan sekarang 42. 42 cuma punya anak kiri, jadi dia cuma ngambil 36, dia nggak punya anak kanan. Setelah itu dari 36 langsung ke 72, soalnya udah diambil semua kan yang ini, yang kiri sama yang tengah udah diambil. Sekarang langsung ke 72. 72 punya anak kiri nggak? Punya. 66 diambil lah, jadi 72, 66. Nah, baru ke anak kanannya yaitu 83. Begitu untuk pre-order. Sekarang traversal yang terakhir yaitu post order.
Nah, itu adalah post order. Post order itu merupakan alurnya itu adalah kiri, kanan, tengah. Tadi kan kalau in order kiri, tengah, kanan. Kalau pre order tengah, kiri, kanan. Kalau post order kiri, kanan, tengah. Tadi kan dimulai dari root ya, tapi dia nggak mengambil dulu. Lalu keempat, nah dia nggak punya anak kanan kiri, tapi dia terhitungnya sebagai tengah atau root. Soalnya dia punya anak, yaitu anak kanan yaitu 17. 17 punya anak kiri nggak punya, 15. Diambillah dulu 15, lalu ke 42 punya anak kiri, 36 diambil. Soalnya kan kiri kanan tengah. Jadi 15, nah 15 36. Lalu ke 42, ke 17, ke 4. Nah, lalu 47 nggak diambil dulu nih. 47 digimin dulu, soalnya kan dia tengah kan, karena post order itu dia akan berakhir di akar seperti itu. Jadi rootnya itu nggak diambil dulu, langsung ke subtree kanannya. Jadi jadi 66, 83, 72. Nah, baru ke root yaitu 47. Seperti itu untuk post order. Jadi dipastikan kalau misalnya post order dia hanya berhenti di root, berakhir di root. Begitu. Mungkin itu saja implementasi animasinya. Lanjut ke materi ya. Nah, di sini ada struktur node dan juga fungsi insert di C++. Jadi kita coba implementasi kodenya dengan bahasa C++ ya. Jadi untuk gambar yang pertama itu ada struct node atau struktur node yang bertipe data integer. Lalu terdapat juga pointer ke anak kiri dan juga anak kanannya. Setelah itu kita setting bahwa node-nya itu diisi dengan value itu data, yaitu data yang bertipe integer, dan juga left sama right-nya itu atau anak kiri dan anak kanannya itu masih di setting null ptr atau masih kosong gitu. Jadi ini masih berupa struct atau strukturnya. Lalu masuk ke fungsi insert untuk memasukkan suatu nilai ke sebuah node atau sebuah BST. Jadi di sini ada node point insert yang mengartikan bahwa kita akan menyisipkan sebuah nilai node point root in value. Nah, if root adalah kosong, jika akarnya kosong, maka masukkan nilai baru untuk node itu. Jadi kita memasukkan nilai ke si root itu. Lalu jika value-nya lebih kecil daripada akar, maka masukkan nilai ke anak kiri. Lalu else if, tapi jika value-nya lebih besar daripada akar, maka masukkan ke anak kanan. Jadi seperti itu kurang lebih untuk insert atau memasukkan nilai. Next. Nah, in order dan find min atau fungsi in order yang pertama ini dan fungsi find min atau find minimal, menemukan nilai minimum. Jadi yang pertama kita bahas dulu in order. Dengan fungsi yaitu void in order not dot root. Jika rootnya nggak kosong, kalau rootnya itu terisi atau nggak kosong, maka lakukan in order ke anak kiri dan kita menampilkan data-datanya di sini. Jadi kan tadi kayak in order itu kan kiri, tengah, kanan. Jadi kiri, tengah, kanan seperti itu, sesuai dengan konsep yang telah kita bahas tadi. Dan juga untuk fungsi find min atau find minimal, not point find min, not point root. While kita pakai looping while karena kita nggak perlu nilai awal. Root left. Kenapa left? Karena kita kan harus ingin menemukan nilai minimum, yang kita tahu bahwa nilai minimum itu pasti terletak di anak kiri, karena anak kiri menyimpan nilai yang lebih kecil daripada rootnya. Tuh. Jadi while root left tidak kosong, maka lakukan terus in order seperti itu. Next ke fungsi remove atau fungsi menghapus node. Yang pertama ini ada node.remove, yaitu mengartikan bahwa kita akan menghapus node itu yang akan dituju. Nah, di sini if
value lebih kecil daripada root, maka kita akan menghapus nilai anak kirinya di anak kirinya. Lalu sedangkan jika value-nya lebih besar daripada root, maka kita akan ke cabang kanan dan juga menghapus node kanan dengan value apa gitu kan yang akan kita isi nanti. Terus juga tapi jika untuk else-nya, jika bukan ke kanan, bukan ke kiri, maka kita akan ke anak kanan begitu. Tapi jika bukan anak kanan, return root left, maka kita menghapus ke anak kiri begitu. Node.temp find min root right. Nah, di sini ini tuh untuk else-nya. Di sini kita mengartikan bahwa kita akan menghapus node yang mempunyai 2 anak yang akan digantikan oleh nilai terkecil atau nilai minimum dari si cabang kanannya, atau bisa disebut juga in order successor seperti itu. Makanya di sini find min-nya nggak kiri karena find min-nya nggak kiri tapi kanan, karena kan kita mencari nilai yang terkecil di cabang kanannya untuk menggantikan nilai yang telah dihapus sebelumnya, seperti itu. Lalu di sini kita menggantikan nilai yang telah dihapus menjadi nilai yang paling kecil di cabang kanan. Di sini root data, temp data, root right, remove root right, temp data. Jadi kita menggantikan posisi nilai yang telah dihapus menjadi nilai dengan nilai yang kecil di cabang kanannya gitu. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan. Mungkin itu saja materi yang akan disampaikan. Untuk kesimpulannya itu bahwa BST adalah suatu data yang penting untuk operasi pencarian cepat karena kita sudah tahu arahnya kemana, dan juga aturannya itu sederhana tapi efisien, dan implementasi BST-nya mudah dipahami dengan kode rekursif seperti itu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan lengkap terkait dengan materi kita, yaitu binary search tree. Kita sudah belajar mulai dari konsep dasar aturan BST, lalu kita juga telah memvisualisasikan animasi dalam Visual GoNet tentang penyisipan, pencarian, dan juga penghapusan node. Dan kita juga telah mencoba traversal yang ada di BST seperti in order, pre-order, dan post order. Hingga kita telah mencoba implementasi kodenya secara langsung dalam bahasa C++. Jangan lupa coba langsung di Visual GoNet dan juga praktikkan kodenya dalam kompiler online seperti cpp.sh atau relp.it. Kalau video ini bermanfaat, bisa di like, subscribe, dan komentarnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.